Assalamualaikum Sobat Football United. Elliot Anderson di pertandingan antara Nottingham Forest menghadapi Manchester United ini menjadi salah satu pemain yang menurut gue diamati oleh banyak fans termasuk gue, karena namanya yang dikait-kaitkan dengan Manchester United untuk memperkuat lini tengah Manchester United. Dan ya, dia bukan satu-satunya calon ataupun pemain yang diberitakan oleh banyak media. Nah, di pertandingan kemarin ketika Manchester United ini gagal menang 2-2, sudah gue bahas reviewnya, sudah gue bahas konferensi persnya, rating pemainnya. Nah, Elliot Anderson dipandang oleh banyak pihak fans Manchester United ya, kalau gue lihat di sosial media, sebagai pemain yang bermain bagus dari kubu Nottingham Forest. Dan bahkan banyak juga yang memberikan pendapat, sudah datangkan saja Elliot Anderson. Padahal ya kita tahu memang ada beberapa nama lainnya juga kan ya. Dan sampai dengan saat ini belum terlihat jelas ada misalnya berapa pemain Manchester United yang akan didatangkan untuk posisi lini tengah. Apakah 1, apakah 2, apakah di bulan Januari ataukah di musim panas tahun depan, belum jelas. Tapi ya banyak juga suara-suara yang mengatakan sudah Elliot Anderson datangkan saja. Nah, gua sendiri menilai di pertandingan menghadapi Nottingham Forest, Elliot Anderson tampil bagus di pertandingan tersebut. Elliot Anderson tampil di lini tengah, mampu memberikan perlawanan dan juga perimbangan kepada lini tengah Manchester United. Sendais bermain dengan sistem yang berbeda, formasi yang berbeda. Tapi bagaimana Elliot Anderson menurut gua yang memberikan energi berbeda juga nih di lini tengah, terutama dalam menghadapi pemain-pemain tengah Manchester United yang diisi oleh dua pemain senior ya kan, Bruno Fernandes dan juga Casemiro. Bruno Fernandes dan juga Casemiro sendiri menurut gua di pertandingan tersebut tampil bagus. Casemiro dengan kontribusinya ya, gol pembuka, dan juga bagaimana ya permainan di lini tengah menurut gua yang memukau. Gua berikan man of the match kepada Casemiro. Bruno Fernandes pun juga demikian, dengan assist yang diberikan, dengan menurut gue inspirasi dari lini tengah, juga tampil cukup bagus di sana. Dan di video kali ini gue ingin membandingkan Elliot Anderson dengan dua pemain tersebut, dan pada akhirnya nanti bagaimana gue melihat gitu ya, dari data-data yang ada tentu saja. Karena kalau kita melihat atau ya dari permainan saja, ini tidak, menurut gue kurang komprehensif gitu. Karena tentu saja ada selera yang berbeda-beda, ada pengetahuan juga ya terkait dengan sepak bola yang tidak sama, terutama untuk fans. Jadi gue berpikir, ya gue sendiri melihat Elliot Anderson tampil bagus, tapi gue ingin lebih dalam lagi nih, lebih detail lagi untuk melihat apakah sebagus seperti apa gitu ya, sebagus bagaimana ini Elliot Anderson. Oke, langsung aja. Elliot Anderson bermain 90 menit. Gue bandingkan dengan Casemiro dulu ya. Bagaimana kalau dari heat maps terlihat jelas bahwa memang Elliot Anderson ini lebih berada pada zona pemain gelandang bertahan dari heat mapsnya, dengan beberapa kali juga maju ke daerah gelandang serang. Sementara Casemiro sendiri tampil lebih merata di lapangan tengah. Ada kecenderungan dia juga naik cukup tinggi, cukup sering, juga bertahan dengan frekuensi yang juga cukup tinggi. Jadi kita berbicara terkait dengan intensitas, kita berbicara terkait juga perimbangan di lapangan tengah yang menurut gue excellent, luar biasa yang ditunjukkan oleh Casemiro. Dan ini agak sedikit berbeda dengan apa yang dimainkan oleh Elliot Anderson. Mungkin ini juga terkait dengan instruksi dari Sendais kepada Elliot Anderson dari sistem yang dimainkan. Itu juga bisa jadi penyebab utamanya. Tapi paling tidak dari heatmaps yang terlihat, inilah yang terjadi. Nah, dari komponen-komponen pertandingan, misalnya key passes sama-sama 3 ya, antara Elliot Anderson dan juga Casemiro. Crossing ada cukup banyak, 7 kali crossing yang dilakukan oleh Elliot Anderson, dan akurasi passingnya cukup jeblok ini jika dibandingkan dengan Casemiro. Casemiro di 82%, Elliot Anderson 74%. Tapi dia lebih dia lebih banyak melakukan passing di daerah pertahanan lawan
dibanding dengan Casemiro. Ini merupakan hal yang juga menarik, di mana Casemiro memiliki presentasi akurasi yang lebih baik melakukan umpan ya di daerah sendiri jika dibandingkan dengan daerah lawan. Lalu long ball akurasi juga Elliot Anderson ini dinilai lebih baik dibanding Casemiro. Nah, bagaimana dengan komponen-komponen yang lain ya, terutama komponen bertahan? Ini juga ingin gue lihat, di mana jumlah tackling Casemiro ini lebih banyak daripada Elliot Anderson, walaupun akurasinya sama-sama 100%. Duels, ternyata Elliot Anderson ini juga cukup sering melakukan duel. Secara total ada 14 duel, 7 dimenangkan. Sementara Casemiro lebih fantastis lagi, 17 dengan 17 duel yang dimenangkan adalah 6 tambah 4, 10, koreksi lagi ya, 17 duel, 10 berhasil dimenangkan. Ya, secara frekuensi sama-sama banyak nih, sama-sama fighter di lini tengah, cuman Casemiro memang lebih aktif dibandingkan dengan Elliot Anderson dalam melakukan duel-duel tersebut ya. Tapi dari dua perbandingan ini, artinya dua pemain ini ya, Elliot Anderson dan juga Casemiro, gue menilai memang Casemiro lebih bagus penampilannya dibanding Elliot Anderson. Salah satu faktor yang mungkin membedakan adalah pengalaman ya, bagaimana Casemiro lebih memiliki jam terbang yang lebih tinggi di sepak bola. Dan kalau berbicara terkait dengan situasi teknis, gue juga menilai Casemiro lebih berimbang, kualitas perimbangannya ini lebih bagus dalam menyerang maupun dalam bertahan dibanding dengan Elliot Anderson. Nah, bagaimana perbandingan Elliot Anderson dengan Bruno Fernandes? Dari heatmaps, Bruno juga lebih berimbang, baik itu menyerang maupun juga bertahannya. Dari heatmaps yang terjadi, lebih dominan sedikit di daerah sebelah kiri, tapi dia memiliki area yang lebih luas heatmapsnya dibanding dengan Elliot Anderson, baik itu secara bertahan maupun secara menyerang. Jadi ini merupakan hal yang juga menarik ini, perbedaan antara Bruno Fernandes dan Elliot Anderson, di mana umpan kunci Bruno lebih banyak, passing akurasi lebih bagus dengan lebih telak ya, 89% dibanding 74%. Tapi crossing lebih banyak dilakukan oleh Elliot Anderson dengan sukses dari 7 percobaan hanya 2. Bagaimana dengan kemampuan bertahan ya? Dari komponen-komponen bertahan terlihat duels misalnya lebih banyak Elliot Anderson, clearance, interception lebih banyak Bruno Fernandes, recoveries lebih banyak Elliot Anderson. Dan kalau gue lihat secara keseluruhan nampaknya memang lebih aktif Elliot Anderson ini dalam hal bertahan. Dan kalau kita melihat memang Bruno Fernandes ini kan memang nalurinya secara alamiah lebih menyerang ya kan. Nah, tapi di pertandingan kemarin perimbangan situasi Bruno paling tidak dari pergerakan ya, covering area, bertahan dan menyerang ini cukup berimbang. Dari perbandingan ini, maka menurut gua Elliot Anderson dari pertandingan kemarin ya tidak lebih baik dari Bruno Fernandes dan juga dari Casemiro, apalagi lebih pada Casemiro. Ini nggak banget karena Casemiro tampil jauh lebih superior. Dia pun menurut gue menjadi man of the match bagi Manchester United. Tapi gue melihat ada semacam kayak potensi yang besar dari Elliot Anderson. Membandingkan secara langsung ini tidak 100% apple to apple menurut gue. Itu harus gue akui dulu. Kenapa? Sistem mereka berbeda, keadaan klub berbeda, kolega di lapangan juga berbeda. Tapi balik lagi, gue melihat memang ada potensi dari seorang Elliot Anderson. Di mana potensi tersebut, gue lebih melihat Elliot Anderson ini kalau seandainya ada Bruno dan juga Casemiro ya, lebih cocok untuk mengcover atau mengganti siapa. Gue lebih melihat lebih mengganti seorang Casemiro. Murni karena Elliot Anderson lebih kokoh kemampuan bertahannya. Walaupun dia juga memiliki atribut yang bagus dalam mendistribusi bola-bola ke depan. Dengan misalnya ya tadi key passes yang dilakukan oleh Elliot Anderson. Dia membukukan 3 key passes, di mana 3 key passes ini hanya selisih 1 dengan Bruno Fernandes dan sama dengan angka key passes dari Casemiro. Dia juga cukup sering
melakukan umpan-umpan ke daerah pertahanan lawan ya, terupas-terupas yang dilakukan dan dengan angka akurasi yang cukup bagus. Bahkan dari sisi permainan kemarin dia juga terlibat di gol yang diciptakan oleh Nottingham Forest. Tidak secara langsung tapi paling tidak secara permainan. Bagaimana dia juga mendistribusikan bola ya di area tengah ini juga cukup bagus. Dia menunjukkan juga karakter yang bagus dengan kepercayaan diri yang mantap di sepanjang 90 menit menurut gue dari Elliot Anderson, sehingga ini tentu saja menjadi modal yang berharga. Nah dari sisi teknis balik lagi gue menilai dia memiliki potensi. Dia tentu saja jelas bisa dimasukkan sebagai opsi. Penampilan dia kemarin ketika menghadapi Manchester United meyakinkan untuk dia memang betul masuk sebagai opsi pemain tengah yang diinginkan oleh Manchester United. Sekarang menurut gue ada dua hal tentu saja. Nomor satu adalah ya kan bukan hanya dia saja nih yang ada di daftar pemain yang diincar oleh Manchester United. Bagaimana juga dengan perkembangan pemain-pemain lainnya yang ada di daftar tersebut. Itu juga menarik untuk diperhatikan. Lalu nomor dua juga kita berbicara terkait dengan investasi keuangan finansial, berapa nih angka yang diinginkan oleh Nottingham Forest. Menurut gue ini juga sangat menentukan di keputusan selanjutnya dari Manchester United. Kurang lebih seperti itu membahas terkait dengan Elliot Anderson. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.